bayi itu waktu dia lahir, saya jadi teringat headline newspaper bahwa plasenta pun sudah ada mikroplastiknya. Oh. Jadi waktu kita membawa new human being to the planet sudah contaminated with mikroplastik. Jadi itulah, kita kan makhluk ciptaan Tuhan paling cerdas ya. Masa pola konsumsi dan produksi kita seperti ini. Jadi ini literally a serious problem yang hanya akan menjadi semakin besar sampai kita atasi. Ini serious problem yang hanya akan menjadi semakin besar sampai kita atasi. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali akhirnya kita ketemu lagi bersama saya Rolando Sambuaga. Veronica Kolondam dalam Go Impact. Go Impact the World. Oke, dan hari ini kita ngebahas tentunya tentang apa ya? Green gitu ya, green living gitu Green lah ya kan. living, Gimana green membuat home. bumi kita lebih enak lagi untuk ditinggali bumi kita gitu ya. Dan tentunya sudah ada narasumber kita, tamu kita yang asik banget diajak ngobrol tentunya. Kita bakal bahas tentang apa plastik, mikroplastik, semuanya ada di sini. Sampai dampak ke kesehatan di kita juga masuk di sini. Paling penting karena sustainable living itu ya sustainable planet. Betul sekali. Sudah ada Mr. Tommy Cipta Jaya. Hola, apa kabar? Halo. Hai Tommy. Halo Civera. Tommy Cipta Jaya. Thank you for inviting us. A co-founder and CEO of Green Hope. Oke. Jadi sebenarnya udah kenal lama gitu ya. Udah kenal lama, of course, karena kalau ngomong plastik, siapa lagi kalau bukan Tommy gitu. Oh, Indonesia nih Bapak. Co-founder and CEO. Luar biasa. Yeah, dari Green So, Hope. Green Hope, Tom. Yeah. Mungkin buat yang belum pernah tahu, belum pernah dengar apa Green Hope, atau kan kebanyakan your product behind the scenes nih ya. Iya. Yang udah pajang, Just udah talk mulai a little bit nonton. ya. Yes, betul. How are you still hopeful? I guess. In this world, karena penting ya untuk memberikan harapan juga ya, karena Betul, banyak betul. orang yang males deh gue kalau suruh waste pilah-pilah sampah, tapi ntar diaduk lagi di belakang. Sampai di sana juga nggak tahu ya iya, kan? nggak jelas. Sebenarnya masih hopeful apa enggak sih sebenarnya perjuangan ini? Terima kasih ya udah ngundang ya Civera, Ando. Ya. Saya senang sekali di sini dan of course salah satu impact lady yang duluan before us dan jadi inspirasi ya Civera lah ya buat kita semua. Ini dia. Di YCAP udah kemana saya pergi di forum-forum level dunia semua udah taunya YCAP gitu. Jadi suatu benchmark lah dan inspirasi buat kita. Sedikit tentang Green Hope. Green Hope sendiri juga sebenarnya social enterprise. Didirikan dengan hati social enterprise dan baru 7 tahun. Kita itu 7 tahun kita berdiri sebagai Material Innovation Technology Company untuk berinovasi menemukan material-material yang lebih lower carbon dan bisa mudah terurai di akhir hayatnya, menggantikan konvensional plastik yang hanya bisa seringkali jadi mikroplastik saja. Nah, biarpun umurnya 7 tahun, tapi sebenarnya kita mengimplementasikan, mengkomersialkan teknologi yang sudah di-research oleh co-founder saya, Chief Innovation Officer, Pak Sugi ya. Itu 10 tahun sebelumnya dia. Jadi udah 10 tahun plus patent proses 7 tahun. Di tengah-tengah patent proses itu kita launch Green Hope. Jadi udah lama lah teknologinya. Udah banyak kegagalan-kegagalan sampai ke hari ini gitu lah. Karena memang suatu penemuan berbasis teknologi yang bisa diterima pasar dengan harga, fungsionalitas, dan dampak lingkungan yang positif tuh nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Dan ya itu kan perlu ada perubahan mindset mungkin dari customer, education, kenapa harus gue beli yang biodegradable misalnya, yang bisa terurai dibanding pakai plastik biasa. Kepada mungkin produsen, ya kan, manufacturer yang changing literally the whole society. The supply chain di belakang maupun the value chain di depan semuanya harus berubah semua tuh. Jadi harus benar-benar kolaborasi. Jadi kalau ditanya apakah ada hope, ya nama perusahaannya Green Hope. Jadi pasti keep the hope. Dan keep the hope, misinya apa? Misinya benar-benar untuk men-tackle 2 isu lingkungan yang paling besar hari ini. Yaitu satu, climate. Karena kita punya emisi dari semua kegiatan kita, dari produksi dan konsumsi kita, membuat pemanasan global. Dan ini udah bukan teori lagi ya. Kalau mungkin 10-20 tahun masih teori, apakah benar, apakah fiktif. Ini hari ini climate
change itu sudah dirasakan, udah experiential. Banjirnya sudah, gempa bumi sudah, tsunami-nya sudah, panasnya setiap hari, glasier sudah hilang. Setiap tahun kita breakthrough new record of heat, gitu loh, globally, average ya. Dan sebenarnya kerusakan climate itu menyebabkan tempat yang dingin tambah dingin, yang panas tambah panas gitu, bukan selalu semuanya. Tapi global average temperaturnya naik. Nah, on the other side of the coin, sama dari industri ini juga, yaitu plastic waste pollution. Karena kan plastik juga mainly dari oil and gas. Dijadikan monomer terus jadi polimerisasi, jadi wonderful material ini nih, miracle material plastik sebenarnya. Ringan, kuat, tahan lama, sehingga seluruh dunia memakai plastik. Mulai dari barang-barang yang untuk memperpanjang usia pakai, baju ataupun makanan, paling penting makanan ya, membungkus makanan, roti-roti, semua, sampai kacamata kita, sampai baju kita, benangnya pun ada plastik. Jadi Operasi seluruh plastik. dunia memakai plastik. Itu lain lagi. lain lagi. Apa string plastik, plastik augmentation, semua bagian tubuh. Tapi ntar dulu Bang. Just plastik juga beneran. Just out of my curiosity, kapan sih orang mulai pakai plastik itu di abad keberapa? Wah, sebenarnya ada namanya Bakelite dulu ya ditemukan. Jadi sebenarnya plastik itu yang paling originalnya itu sebenarnya behavior seperti plastisitas. Jadi dia kuat dan itu organik awalnya dari resin. Zaman ribuan tahun lalu. Tapi pertanyaannya mulai dari kapan kita mulai memakai yang berbasiskan oil and gas. Jadi kalau dulu itu banyak barang-barang dari gading gajah, dari sisir itu dari gading gajah. Jadi mahalnya luar biasa. Yang punya cuman orang-orang tertentu doang gitu loh. Aku nggak mampu beli gitu kan. Cuman princess. Tapi waktu teknologi plastik ini ditemukan dari sintesis dari oil and gas, dari minyak bumi, itu akhirnya bisa skala besar. Nah itu mungkin tahun 50, 60 itu baru gitu. ya? Jadi Just recently dong, maksudnya kalau gitu. Perang Dunia Kedua. Jadi Jadi waktu Perang bukannya Dunia udah Kedua, ratusan tahun orang pakai plastik ya, ini baru. jadi fungsi plastik sudah ratusan tahun dari organik, tapi yang organik. sintetis sekarang. Sehingga bisa jadi mass market. Jadi mendatangkan berkat buat seluruh dunia. Tapi juga polusi. Semua orang jadi punya sisir. Semua orang jadi punya sikat gigi. Semua orang jadi punya kacamata. Gitu. Itu kan berkat luar biasa ya. Itu baru. Tapi dunia mulai terpolusi sejak itu kan. Nah, jadi praktis. Iya kan? Ibu-ibu juga, wah, jadi bisa ada vacuum cleaner, bisa ada piring, gelas, semua jadi plastik. Kalau mau party nggak usah pusing-pusing lagi, langsung buang. Kalau dulu harus cuci 100 orang punya piring. Jadi sekarang udah nggak usah. Nah, itu ya the last 70 tahun lah. 70 tahun. Nah, the first 50 years mungkin bagus karena semua orang merasakan. Tapi the last 20 years baru berasa, ini bertumbuh secara GDP sama. Jadi kalau seluruh perekonomian kita tumbuh 5%, 6%, plastik industrinya juga tumbuhnya segitu. Artinya apa? Artinya di setiap barang yang kita produce, kurang lebih plus atau minus dikit atau banyak ada plastiknya. Karena bertumbuh seiring ekonomi kan. Akhirnya kita sadar, dengan 8 miliar orang ini konsumsi plastiknya, kalau udah jadi sampah, barulah 10 tahun, 20 tahun terakhir kita sadar nih. Ternyata barang ini yang saking kuatnya, kalau tercecer di sungai, di laut, dia tuh pelan-pelan secara fisik pecah dulu. Jadi fragmen-fragmen plastik yang kecil. Mikroplastik kita bilangnya, kalau di bawah 5 mm, mikroplastik. Terus ada nanoplastik, lebih kecil lagi. Kalau yang gede, masuk dimakan ikan paus mati, atau sedotan nusuk turtle berdarah, kita udah pernah lihat, ya kan, itu bahaya. Makroplastik, mikroplastik masuk ke dalam sistem pencernaannya. Sistem pencernaan kita. Terus kalau nano ada yang terserap ke peredaran darah kita. Itu yang jadi penyakit. Sudah masuk ke paru-paru. Itu sudah jadi apa, masuk Tom? Penyakitnya seperti apa? Nah, penyakitnya kanker kah? Atau sekarang apa lagi ya? terus terang lagi banyak riset. Susah mengisolasikan spesifik penyebab ya. Tapi secara kita lihat secara garis besarnya, kita udah sering ke dokter, sakit ini, sakit ono, terus dokter bilang, oh ini kamu mengalami hormonal imbalance atau autoimmune. Jawaban itu jawaban general simptom. Tapi underlying cause-nya apa? Kalau autoimmune kan sederhana logikanya. Kenapa badan kita menyerang badan sendiri? Artinya kan ada foreign object yang di dalam yang tidak dikenal. Foreign object itu semakin banyak kan semakin ini. Kalau hormonal imbalance artinya kan bioprogramming kita ngaco.
Kalau jadi dia suruh keluarin hormon ini dia malah enggak, keluarin hormon itu dia malah iya. Ngaco. Ngaco itu biasanya ada intervensi foreign object lagi. Ada studi nggak mikro atau nanoplastik yang masuk ke otak menyebabkan misalnya mental issues? Wah. Udah mulai kalau yang itu saya belum ingat specifically, tapi mulai banyak di mana-mana. Jangan-jangan loh. Iya, mulai banyak nih. Jadi buat saya cukup personal ya. Civera tahu aku happy di rumah punya adik saya ganteng sendiri. Istri sama tiga putri. Ya, anak perempuan. 17 tahun, 15 tahun, sama 2 tahun. Oh, sweet. Oh wow, yes, that's new. Jadi yang 2 tahun ya my wife's fault. Bisa terjadi. Ya, aku nggak tahu deh what happened. I don't remember. Cuman pokoknya bayi itu waktu dia lahir, saya jadi teringat headline newspaper bahwa plasenta pun sudah ada mikroplastiknya. Oh. Jadi waktu kita membawa new human being to the planet sudah contaminated with microplastic. Jadi itulah kita kan makhluk ciptaan Tuhan paling cerdas ya. Masa pola konsumsi dan produksi kita seperti ini. Jadi ini literally a serious problem yang hanya akan menjadi semakin besar sampai kita atasi. Ini serious problem yang hanya akan menjadi semakin besar sampai kita atasi. Kalau kita nggak atasi, kita try to forget it, kita kayak burung unta masukin kepala ke dalam ini, ya nggak apa-apa. Tapi lama-lama sekarang katanya orang Indonesia, berita terbaru ya 2 bulan lalu, terus bulan lalu, katanya makan mikroplastik paling banyak. Oh, itu ada. Karena kita suka seafood, kita suka apa, kalau nggak salah 20 gram atau berapa per bulan gitu ya. Kalau World Economic Forum pernah quote, katanya seminggu kita makan kurang lebih 1 credit card cumulatively mikroplastik. Dari air yang kita minum, seafood yang kita minum. Per bulan? Per minggu. Kalau waktu itu, ada headline-nya juga bisa di Google. Tapi yang terakhir katanya Indonesia per bulan, 20 gram. Sebenarnya it doesn't matter. Maksudnya mau berapa banyak pun juga, pertanyaannya adalah it's not a question of if this will kill us, it's a question of when. Ya. Apakah 1 credit card, apakah 5 credit card, apakah 7 credit card, it will absolutely kill us gitu. Jadi ini an extinction problem. Jadi caranya itu gimana untuk menghindar ya inhaling menelan all this nanoplastik itu mungkin dari pola makan ya, Tom. Apa yang aman sekarang? Makan apa? Organika? Makan apa ya? Karena pola makan satu ya. Udara udah kita nggak bisa filter dengan naiknya AQI itu apa? Ke namanya AQI itu kadar polusi ya, air quality gitu. Nah itu kan kalau kita menghindar mungkin pakai masker terus mungkin nyaring, tapi pola makan aku pikir ini yang pola makan besar jelas penting. Terus kalau kita pakai wadah-wadah kan biasanya plastik ya, misalnya kalau beli to go box segala ya mungkin nggak usah dipanasin lah, itu pindahin dulu ke piring kemana baru panasin microwave gitu. Itu kalau saya best practice-nya lah. Biarpun microwavable, saya just on the safe side lah, ngapain gitu loh ya kan. Karena siapa yang ngecekin gitu setiap orang gitu ya kan. On the safe side aja gitu. Kita kan remaja males gitu ya, kan kita nggak tahu dia gojek-gojek makanan lalu udah gitu main masukin micro. Betul. Dan maksudnya gini loh, saya nggak anti kontainernya ya. Maksudnya susah dihindari nggak pakai plastik, nggak bisa. Kalau kertas doang kan dia nembus semua airnya keluarnya, mau nggak mau harus ada. Tapi kalau nggak perlu dipanasin bersama dengan kontainernya, ya kita hindarin lah. Artinya kita harus lebih wise lagi gitu ya untuk penggunaan plastik dan sebagainya. Lebih bijak. Kita berpikir dengan bijaksana lah. Hindari mungkin interaksi dengan plastik yang dipanasin kayaknya itu yang lebih ada efek dari yang kita makan yang. Tapi kalau udah terkandung di dalam misalnya ikannya, itu lain lagi. Susah. Ayamnya itu susah kelihatan bahkan kalau kamu. Nano, mikro masih ini nano lagi kecil lagi. Nah itu dia. Kalau misalnya ini kalau kita lihat misalnya di berita gitu segala macam itu kan Indonesia memang salah satu penyumbang terbesar sampah plastik. Kita tahu itu kan. Ya salah satu gitu terbesar. Betul gitu. Salah satu. Terbesarnya pun ya maksud saya begini. Ini ngomong apa adanya aja ya. Kan di setiap isu lingkungan itu berarti isu sistem ya. Isu sistem itu ada political layernya juga gitu loh. Jadi ini isu serius, isu besar. Tapi aku nggak terlalu tertarik lah untuk bilang siapa yang terbesar dan sebagainya. It's nggak relevan. Intinya banyak lah gitu loh. Tapi apakah kita juara 1, juara 2, juara 3? Karena itu kita bisa menyulitkan pemerintah kita juga di dunia internasional.
Ngerti gak? Karena kita disalah-salahin lah, terus nanti mau didenda, mau apa. Ada political implication yang kita harus waspada, karena tetap kita Indonesia harus bersatu ya. Betul. Kita harus atasi problem ini, tapi kita juga kita harus proporsional. Karena kenyataannya kalau dilihat, konsumsi plastik per kapita itu udah pasti negara semakin maju semakin banyak. Tapi kalau Indonesia misalnya kayak sendiri, United Mas States Tommy sendiri, banyak. Indonesia di level mana tuh? Indonesia Kalau lumayan konsumsi ada, plastik per lumayan ada dan top enggak 20 ya, top 50 nggak sampai. maybe Top five? saya kurang paham, nggak nyampe top 5. Oh, Nggak sampai, Cuma nggak nyampe. konsumsi ya per kapita ya. Konsumsi per Tapi kapita. kan problem kita memang penanganan sampahnya belum beres. Yes. Jadi Itu kalau another dibaca problem. bocornya, Problem. konsumsi per kapita kita belum. Karena semakin kalau semakin negara maju kan semakin praktis apa-apa. Kalau praktis ya packagingnya semua banyak plastik semua di mana-mana. Tapi mereka memang pengumpulannya, pemilahannya, prosesannya sudah lebih baik gitu loh. Sehingga yang tercecer, mencemari mungkin relatively masih lebih sedikit, biarpun konsumsi lebih banyak. Mungkin ada itu. Tapi juga nggak naif juga, barang-barang yang tidak mereka bisa proses pun mereka ekspor ke negara berkembang. Ya itu another discussion. Ada discussion. Ada Jadi maksudku kita nggak naif gitu loh untuk secara siapa yang jahat, siapa yang baik gitu. Nggak ada gitu. Ini problem kita bersama. Iya, jadi ini konsumsi plastik Indonesia tinggi lah ya, intinya gitu. Tapi kan sekarang udah banyak nih, Tom, yang mau recycle, udah ada campaign-campaign itu. Nah, industri juga sudah mulai nih pakai botol plastik yang dari recycle plastiknya sendiri, ya kan? Kita lihat beberapa brands lah punya public recycle botol gitu ya. Itu sebenarnya lumayan to what extent ya, kontribusi itu apa cuman sekedar part of the PR campaign, oh asal ada gitu, atau itu actually make an impact to mungkin the plastic scene of Indonesia. Paham. Gimana? Kalau mau bicara itu mau nggak mau ada dua hal. Satu itu kita harus mengerti bahwa tidak ada satu solusi yang jagoan sendiri. Jadi kalau kita mau fanatik, pokoknya saya kubu tidak mau pakai plastik. Ya Anda tidak pernah ke pasar beli ayam, beli ikan yang basah-basah gitu loh. Iya kan? Mungkin komunitas Anda bisa hidup tanpa plastik, tapi the rest of us real people. Iya kan? Begitu kita eliminate plastik dari supply chain, itu kita akan ada food crisis gitu kan. Jadi artinya apakah berarti plastik harus dikurangi? Kalau kita bisa kurangi pemakaiannya, silakan kurangi. Di industri kalau bisa kurangi ketebalan sehingga lebih tipis, itu kan termasuk kurangi pemakaian. Siap. Itu namanya Betul. Pertama, reduce. Reduce. Aku selalu sharing The first R. solusi itu jangan fanatik. Less ego, more eco gitu loh. Iya, itu eco. timnya Green Hope selalu begitu. Less ego, more eco. More eco. Iya. Dan itu yang sustainable. Jadi jangan merasa hebat sendiri. Iya. Pertama-tama reduce, kita support reduce. Kalau Anda bisa reduce, good, reduce. Kedua, reuse. Kita support reuse. Jadi kalau botol minum sendiri, shopping bag sendiri, bawa reuse Tumbler, lah. Gitu kan, tumbler, bagus, good example. Bawa, ya. Reuse ya reuse. Udah gitu, ketiga, kalau kita bicara fast moving consumer good, kita bicara mineral water, as an industry ya, terus mau disumbangin ke tempat-tempat bencana, mau nggak mau kamu butuh packaging. Mau nggak mau kemungkinan plastik material yang dibutuhkan supaya nggak basi, nggak rusak, iya kan? Kalau misalnya noodle kamu ke tempat bencana segala, harus dibungkus seperti itu, rice segala, kalau nggak rusak. Nah itu berarti kita tanya, apakah dia bisa dikumpulkan, dikelola dan didaur ulang secara ekonomis? Recycle ya. Economically viable gak tuh recycle? Nah, tadi Civera bilang botol mineral. Nah, itu biasanya habis dipakai, dia tuh cukup bersih. Dan gramnya cukup berat. Sehingga pas dipadatin dan lain sebagainya dikumpulkan, istilah pemulungnya ada nilainya. Nah, itu berarti economically viable to recycle. Tapi kalau kita bicara kantong sampah, kita bicara bungkusan makanan, bungkusan noodle, dalamnya minyaknya, dalamnya bubuknya. Itu udah terlalu. You nggak dibungkus pakai itu nggak bisa dipakai. Tapi bungkusnya mau diapain? Nggak mungkin kan didaur ulang, dikumpulin, dipisahin. Semua jenis plastik harus dipisahin loh berdasarkan jenis plastik berbeda. Dicuci satu-satu, then you have water crisis. Iya kan? Try to fix this. Karena recycling harus dicuci dulu juga semuanya. Nggak bisa terkontaminasi. Nah, jadi kalau barangnya terlalu kecil, terlalu tersebar, terlalu terkontaminasi, nah itu sumbangsi Green Hope, yaitu kita bilang
harus biodegradable, return to earth. Nah, itu dia nih, Bu itu Vera. Jadi dia. biasanya Let's go there. film yang bentuknya film-film sedotan juga termasuk yang kecil-kecil lah yang terlalu kalau kita harus keluarin $1 untuk misalnya contoh kantong sampah nih, kita ada kantong sampah. Iya kan? Kantong sampah isinya sampah semua. Semua sampah bercampur-campur. Masa iya pemulung kita keluarin satu-satu dari TPA terus diisinya dibuang terus dicuci dalamnya luarnya we have water crisis. Baru didaur ulang. Kalau the whole effort itu butuh $1, sementara nilai barang ini hanya 5 sen. Masa circular ekonomi itu sirkular tapi nggak ekonomis gitu loh. Bayar $1 untuk selamatkan 5 sen worth of material. Kalau barang-barang itu kita butuh solusi mudah terurai. Nah, itu Jadi dia itu tuh. Jadi reduce, reuse, recycle, Betul. return to earth, biodegradable. R keempat Jadi- ini return to earth. Iya, I sebenarnya. like that. Well, kalau kita lihat roadmap ya dan bahkan di Bapenas kita ada 9 R sebenarnya. Banyak banget. Maksudnya harus Aduh, nggak ingat rating. gue. Kalau Oh, udah rating. kalau udah dijelasin make sense lah. Oke, Ada oke, refurbish, oke. terus repair gitu loh, Oke, begitu-begitu oke, ya. oke. Bener lah ya kalau Tapi bisa return to diselamatkan. earth I like. Iya, jadi kan Karena- mudah dimengerti. Iya, jadi biodegradable. Ini biodegradable dalam Nah. waktu berapa lama biasanya plastik. Kalau ini misalnya ya, dengan teknologi Oxium ini, kantong sampah kalau isi sampah, dia udah ke TPA. Kalau dia keluar dari pabrik, kantongnya cukup stabil. Kecuali direct sunlight, panas segala. Kalau udah ke TPA, dia mungkin within 1 year atau not more than 2 years. Dia terurai. Udah terurai. Oke. Terurainya Ya. bukan fragmen jadi mikroplastik ya. Nah. Terurainya Nah, jadi jadi apa? H2O, CO2 dan biomasa. Oh, oke. Karena aktivitas biologis. Itu yang penting. Kita butuh bukan aktivitas chemistry atau fisik saja, tapi biologis. Ya. Jadi jamur, mikroba, makan. Oke. Buktinya apa? Bahkan ada third party research yang ngambil, karena kita kan di pasar ya 7 tahun lebih ya. Jadi barang kita gampang diambil di mana aja. Dia ambil, dia tes sendiri. Dia bandingkan sisa oksium sama sisa plastik biasa. Wow. Dimasukin ke itu, Ditaruh di- green algae. Green algae tau gak? Kan banyak tuh iya. startup sekarang yang bikin airnya hijau semua. Oke. Nah. Itu karena air itu hijau, isinya semua green algae, Jadi mikroalgae namanya. ditenggelamin aja gitu. Mikroalgae plastik ini. itu semua single cell organisme Oke. yang paling rentan terhadap racun. Oke. Oke. Alga itu dimakan plankton dimakan ikan kecil Dimakan dimakan ikan ikan gede, besar. kita makan seafood. Ya kan? Kalau green algae, mikroalgenya mati, ya seluruh food chain chain-nya, terancam. ya. Karena dia yang create oksigen. Dia oke. mau convert CO2 atau racun-racun jadi oksigen juga. Baik. Jadi baik. banyak tuh startup bikin katanya urban trees, isinya airnya mikroalgae semua green. Oke. Nah, itu dia. Ambil semua Nah, udara your kotor, plastic keluarin O2. Iya, Nah, plastik oksium sisa ditaruh di situ. Oh. Dalam hitungan 2 bulan, 3 bulan, yang sisa oksium masih hijau karena green algae itu bisa membioasimilasi. Dia makanin lah Dia istilahnya. makan Oke. lah istilahnya. Sementara kalau yang Your plastic. mikroplastik, Ini yes, plastikmu our plastic. ini. Kalau Oke. plastik biasa, mati. Jadi airnya jadi keruh coklat. Oke. Sementara masih titik-titiknya banyak sekali Itu mikroplastik. mesti ada Itu masuk di YouTube jurnal videonya Inggris. tuh. Masuk di Bagus jurnal banget, Inggris, that's terpaksa. good. Bukan kita yang bikin, Bu. Congratulations. Bukan kita yang bikin, Ci. Ini Iya, adalah sampai kaget. Ini adalah langkah konkret yang sudah dibuat oleh Green Hope sendiri. Nah, ini mungkin bisa dikenalin nih, Mas Tom. Ini ada apa aja? Ini sedotan. Iya. Ini kayaknya kalau dari luar nih kayaknya biasa. plastik biasa ya. gitu. Plastik Tapi sebetulnya biasa. apa nih sebetulnya? Tapi butek sebenarnya gitu ya, karena agak kan butek. dari pati butek singkong. nggak butek, tapi dibanding sorry kalau aku sih nggak suka yang kertas, kertas ya. ya. Karena 2 jam. lembek gitu. Kalau ini kan Setengah jam kayaknya udah mantep ini. ya, Iya, iya, mantep. co-confirm gitu Tapi ya. ini biodegradable. Yes. Oke. Jadi memang Green Hope itu seperti apapun kita mengatasi isu sistemik seperti ini, mungkin impact ya harus kolaborasi ya. Iya. Jadi kan Iya, kolaborasi. pasti Jadi dong. kita bersyukur atas partner-partner istilahnya di kita yang mau memakai teknologi kita. Oke. Kita supply the teknologi, mereka bikin finish product mereka dan brand-brand mereka go green. Jadi kita itu kayak ready, willing, able technology partner lah. Oke. For you to go green. Ngerti gak? Oke. Barengan. Karena Green Hope sendirian juga nggak bisa. Nggak Kalau orang bisa. iya kan. Jadi kita bisa. harus dengan brand-brand ini. Jadi contoh-contoh seperti yang tadi kita bilang, produknya kita cari produk-produk yang memang tidak ekonomis untuk didaur ulang. Tidak bisa diselamatkan untuk daur ulang kan. Jadi reduce, reuse, recycle, Sekali kita pakai. return to earth ya kan. Nah, jadi rotan itu kan. Tapi sorry, ini kayaknya warnanya beda nih. Ini kayaknya normal ya. Is it the normal? Nah, Normal itu lagi. ini yang merek Oxium ya.
Kalau yang merek Oxium itu berarti dari biodegradable teknologi yang membuat plastik biasa bisa reaksi terhadap sinar matahari dan panas sehingga dia bisa dimakan mikroba. Gitu loh. Ini yang Oxium. Kalau Ecoplast itu bioplastik yang dari pati singkong. Jadi memang kita ada dua teknologi yang berbeda. Ecoplast yang dari singkong pati. Jadi ini kayak semacam si Oxiumnya itu diinjek gitu ya? Iya, waktu creation. Waktu dibuat. Yang tadi yang dimakan mikroalgae itu Oxium. Saya jelaskan Oxium karena orang kan bilang, masa sih plastik biasa bisa? Ya bisa. Karena plastik itu asalnya kan dari minyak bumi. Minyak bumi kan kita semua makhluk hidup yang mati ribuan tahun yang lalu. Jadi H, C, dan O juga rantai polimernya. Jadi ini bisa diinjek. dipercepat. Plastik biasa diinjek, itu teknologi Oxium. Kalau Ecoplast terbuat dari cassava singkong itu. Betul. Nah ini Ecoplast juga. Jadi kalau Ecoplast lebih butek gitu loh. Butek yang penting kuat, stabil. Kalau nggak setiap berapa menit udah lemes gitu, nggak suka. Yang penting juga bukan cuma lemes sih, tapi dia tidak larut bersama minuman kita. Itu larut itu paling bahaya. Minuman kita kan sebenarnya problematik ya. Kayak kita makanin sedotannya kan jadinya kan. Iya. Like that. Dan pemutihnya dan macam-macam barang lainnya yang di dalam. Bahkan sudah berinovasi ke berbagai macam kantong bibit misalnya. Nah ini contohnya nih. Kantong bibit. Waktu itu pemerintah juga pernah beli jutaan kantong waktu bersihin Sungai Citarum. Jadi dia pakai kantong bibit yang dari Ecoplast ini singkong. Oh, kantong bibit. Oke. Sehingga bibitnya emang enggak sekecil itu. Keluar. Oh enggak, kan satu bibitnya satu. Misalnya sengon atau kopi. Oh gede. Dia tentara di hulu Sungai Cisanti. Ini supaya dibolong-bolongin supaya ada udara ya? Iya, dan dia bisa keluar juga akarnya. Citarum gitu ya? Ini Citarum Iya, Harum. program Citarum Harum waktu itu. Iya. Di mana dia tanam, jadi biasa nih bibit tuh, petani itu suka dia sobek dulu belum ditanam kantong bibitnya. Kalau bibitnya udah dewasa, waktu dia sobek itu planting materialnya terburai. Oh ini terburai dia jadi stres. Jadi sukses rate-nya, kalau ini dia sukses rate-nya jadi lebih rendah. Kalau ini bisa ditanam bersama kantongnya langsung, dia jadi terurai, tidak kontaminasi, tidak kontaminasi tanahnya. Nah ini kalau yang kita bicara soal microplastik tadi, mikroplastik tadi, ini nih yang doyan makan sate, gado-gado, ya kan paling sering kan bungkus makan seperti ini. Kertasnya sih biodegradable anyway, tapi tetap ada lapisan plastiknya nih. Kalau yang kemarin-kemarin kan cukup ini ya, bisa dibilang berbahaya karena memang ada plastik yang masuk akhirnya karena itu kemasannya yang kurang bagus gitu. Apa dipanasin kali ya? Apa yang menarik dari sini kira-kira? Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ini packaging makanan yang termurah di dunia. Oh iya, ini jelas. penemuan unik Indonesia nih. Maksudnya mungkin negara lain juga ada, tapi saya jarang lihat. Saya jarang lihat. Iya, kalau negara lain jarang lihat. Kertasnya sebenarnya udah ramah dalam arti dari hasil daur ulang. Tapi kan kita butuh pelapis plastik supaya minyaknya tidak netes, ataupun dari kertasnya tidak ada yang transmisi ke makanan kita. Iya kan? Jadi pelindung ini penting. Nasi uduk tetap rasa nasi uduk. Problemnya begitu kamu laminasi, dia tidak bisa secara ekonomis dipisahkan di akhir hidupnya. Pasti nggak mungkin, lebih mahal lagi. Jadi dia end up misalnya dibuang nih kemana-mana, dia akan pecah-pecah jadi mikroplastik lagi plastiknya. Jadi kita percepat penguraian mikroplastik itu dengan Oxium. Dia tuh bisa go green, nggak pakai mahal lah istilahnya gitu loh. Karena kita dengan lapisan plastiknya ini kita Oxiumkan, dia akan memudahkan oksidasi dan biodegradasi, terutama biodegradasi yang terjadi gitu loh. Sehingga dia jadi H2O, CO2 biomasa. Nah ini kita bersyukur nih ada pabrik benar-benar yang percaya kita, teman-teman kita di Suparma juga, mereka mau coba, mereka idealis, mereka go green. Bahkan mereka bisa bilang, kita akan coba pertahankan supaya nggak bebani rakyat, yang versi ini semua kita bikin harganya sama gitu loh. Kita bisa itu penting bedain tuh, nggak punya sih, mindset seperti itu. Kita bisa bedain nggak sebenarnya sebagai pelanggan ya? Kedepan kita mau belanja gitu ya kan? Kalau pelanggan bisa baca dari kalau packagingnya, tapi kalau dipegang karena ini yang Oxium bukan yang bioplastik. Kalau bioplastik kan bisa dipegang, bisa dibedain. Emang beda ya. Lembut, beda. tebal, Nah ini bioplastik gitu, ya, tebal, lembut, kalau itu nggak bisa ya kayaknya. Kalau gitu ini sebagai pelanggan. ini susah. Kecuali mau kita tandain kayak agak ada bayang-bayang hijau atau warnanya agak hijau. Nanti kan mungkin itu kayak atau bisa. dikasih signature apa gitu toh supaya kita berasa. Betul. Oh wow. Tapi kalau di pasaran sendiri untuk harga apakah lebih mahal atau gimana? Sebenarnya kalau yang bioplastik itu pasti masih lebih mahal, tapi mungkin sama kertas kurang lebih kompetisi lah ya, bisa lebih murah sedikit dari kertas. Kalau plastik biasa itu tuh susah untuk kompetisi. Kalau bioplastik dengan plastik biasa, karena plastik biasa itu
virgin materialnya aja sebenarnya sisa oil and gas production dia jadiin polimerisasi jadi plastik gitu loh. Jadi benar-benar teknologi yang luar biasa brilliant sebenarnya plastik itu. Tapi artinya the best human invention. Betul. Cuman now we have to deal with the waste. Tapi intinya ini kita sudah bisa Oxium menemukan di mana saja kan? Kalau Oxium bisa, ya. Maksudnya gimana barang-barang kita? Iya, untuk kita misalnya pelan-pelan lah. Kayak ini bungkus tisu ya, kita hargai nih teman-teman misalnya di Tesa gitu. Dia bilang kita punya tisu sudah peduli hutan, pakai Forestry Stewardship Council FSC. Ini Oxium jadi, juga atau Ecoplast? Ecoplast kalau ini. Ecoplast. Dalamnya sudah green, masa packagingnya nggak green gitu loh. Jadi konsisten sekali beliau. Terbuat dari cassava ya? Iya, cassava. Jadi mereka berani go green biarpun dampak cost-nya mereka ada sedikit naik lah pasti. Nah itu kita hargai itu seperti itu teman-teman ya. Jadi polymailer kita juga buat shopping ya. Kalau online shopping siapa yang nggak online shopping zaman sekarang? Semuanya. Iya kan. Nah ini juga ya teman-teman di Shopee, kita tahu Shopee itu kan untuk customer dia pasti harga apa-apa mau termurah ya. Iya kan, untuk bisa saving ya buat customer. Kita harga itu, tapi bukan berarti dia nggak bisa go green. Nah, dia bisa go green bersama kita dengan Oxium gitu. Ini ada bahasa non-food grade plastik, kalau itu jadi food grade. Kalau yang kalau Ecoplast ini food grade gitu. Itu food grade. Ya, food migration safe. Dalam arti sudah dites tidak ada migration gitu loh ya. Oh, kalau yang Ecoplast ya, berarti tergantung. Ecoplast versi yang non-food migration juga ada. Tergantung kita maunya apa. Karena ini jadi ujung-ujungnya kalau kita mau disrupt the society untuk kebaikan ya. Itu kita harus pikirkan 3 hal, yaitu satu di dunia material, affordability, fungsionalitas dibandingkan dengan fungsionalitas awal sama environmental value. Seringkali ini antara 3 ini ada trade off. Iya kan, kita bakal bohong lah bilang ini paling murah, paling green dan paling kuat, paling fungsional. belum nyampe situ. Ada di dunia ini apa sih yang nggak ada trade off? Semua trade off, tapi kita decide kalau ini kelas marketnya yang ini mau ke sini, target price segini, ini yang paling tepat gitu loh. Kalau kelas market segitu itu yang paling tepat gitu loh. Kita harus pikirkan semuanya itu sih, semua ada trade off. Dan kita nggak bisa copy paste juga. Lalu harga kan masih katanya harga barang-barang impact memang kenyataan masih ada di atas market ya. Tapi pertanyaannya adalah at what production level sebenarnya harga ini sebenarnya bisa bersaing, karena at the end of the day kan bisa lebih mahal entah dari cara bahan bakunya dan kadang-kadang produktivitinya nggak sebesar produktivitasnya sebesar manufacturer yang besar-besaran gitu. Which one yang paling berpengaruh gitu terhadap harga? Betul banget, karena harga berarti kan volume berarti kan impact. Kita kalau mau go impact besar ya kan, kita harus besar gitu loh volumenya ke dalam. Itu pasti nggak gampang melawan industri yang sudah 70 tahun ya, 50 tahun. Bener nggak? Iya kan, karena mereka kemampuannya itu kita banyak belajar dari mereka. Dan dengan Oxium ini kan kita bisa bekerja sama juga dengan industri yang udah ada gitu loh. Karena kan diintegrate, kita inject ke dalam kan plastiknya. Ini artinya kan ada IP ya. That's your intellectual property. Oxium is your teknologi kita, yang memang sudah dipatenkan, definitely. Nah itu kalau udah dipatenkan artinya nggak boleh ditiru orang kan. Itu kan infringement kan jadinya. Kita licensing modelnya. Modelnya kita license lah supaya sama-sama. Karena ini kan jeripayah dan investment many millions of dollars yang kebakar juga gitu kan. Supaya bisa kita putar untuk future invention lagi. Karena kita juga ada generasi-generasi yang berikutnya. Ini menarik banget. Masuk di level manufacturing plastik dengan teknologi Oxium, lalu masuk juga di your own manufacturer yang bikin si Ecoplast dan langsung ke brand nih. Ya kan? Kalau kita ngebahas ini sebenarnya satu lagi panjang banget buat customer langsung. Mungkin jawaban terakhir tentang impact itu ya tadi ya sedikit. Oxium sih sudah hampir sangat kompetitif sekarang. Makanya kan brand-brand yang sangat sensitive price itu bisa pakai. Iya kan? Jadi udah the fact bahwa these brands pakai itu udah answer to itself. Terus Ecoplast sudah mulai juga kompetitif. Karena kalau kita bandingkan dengan yang sesama di perceived ramah lingkungan juga ya, paper misalnya still better daripada plastik biasa yang tidak terkumpul. Jadi kan mikroplastik. Still better paper. Nah, itu Ecoplast kita juga sangat kompetitif. Jadi menurutku sudah cukup baik, cuman perlu kolaborasi. Jadi misalnya semua siapa yang teman-temannya FMCG-nya banyak, YCAP semua investmentnya ibu-ibunya kalau yang banyak packaging, kita bisa jadi green partnernya. Itu bisa banyak dan karena kami sendiri
dampak, nah tadi kembali kepada solusi mana yang berdampak. Itu memang benar harus dipikirkan. Jadi contoh misalnya solusi, kita harus pikir scale up-nya bisa seberapa besar. Indonesia itu just to put things into perspective ya. Indonesia itu konsumsi plastik sekitar the whole world itu 400 juta ton. Ton per tahun? Per tahun. Oke. Yang bisa terdaur ulang 9%, 10%, 11%, doesn't matter. Pokoknya segitu di sana. Ya sisanya jadi apa? Terdaur ulang juga nggak bisa tiap kali daur ulang karena dari 400 juta Indonesia berapa ya Tom? 8,5-an kurang lebih lah. Mungkin plus minus berapa persen? 8,5 juta. 8,5 juta ton per tahun. Yes. Terus itu kebanyakan kalau yang jadi sampah berapa? Ada report kalau nggak salah data sampah itu kita 60 juta ton per tahun. Iya, kemarin yang 15%, 17% plastik. Oke. Ya, jadi Jakarta sendiri, Mas itu 7.000 ton per hari. Wah. 15% plastik. Kalau 7.000 ton per hari, 15% plastik, berarti kan 1.000 ton per hari. Jadi solusinya mau seperti apa? Kalau solusi kita setahun cuma bisa mengkonversi 10 ton, atau setahun bisa 500 ton, itu masih hilang. Karena Jakarta sendiri 1.000 ton. Itu baru Jakarta sendiri. Green Hope, kami suka bersyukur banget. Green Hope, oke, Green Hope udah sampai mana? Green Hope, aku bisa bilang kita affecting kurang lebih 25.000 ton per tahun. 25.000 ton per tahun. Output kita mengkonversi ekuivalen segitu, lumayan kan? Betul. Tapi kalau dibandingkan dengan jutaan ton masih scratching the surface. PR-nya ini masih besar banget. Besar banget. That's why we are hopeful untuk gedein dong. That's why the impact opportunity is huge still. Betul sekali. Nah Mas Tommy, ini sebetulnya ya panjang pembahasan ini. Tapi selalu ini seru. Seru banget nih kalau ngobrol sama Mas Tommy. Tapi ini terakhir mungkin ya. Ini apa sebetulnya yang menjadi mimpi besar dari Green Hope sendiri atau harapan ke depannya dengan apa yang sudah dilakukan sekarang? Kita tahu PR-nya masih gede banget. Yes, kita butuh kolaborasi. Tapi kalau dari Green Hope sendiri, apa mungkin terakhir yang bisa disampaikan sih? Jadi saya dulu konsultan bisnis ya. Saya dulu manajemen konsultan ke Asia Tenggara kemana-mana bantuin perusahaan. Tapi kalau perusahaan yang sudah banyak kemajuan kita sebagai masyarakat, tapi perusahaan kalau fokus kepada profit saja, itu menurut saya sudah tidak trendy dan itu bagian dari masa lalu. Jadi masa depan harusnya semua perusahaan tuh kembali ke mandat awal di mana dia tuh punya direct positive impact. Selain misi finance-nya, tapi kepada lingkungan dan society gitu loh. Kepada lingkungan dan society. Perusahaan-perusahaan inilah yang harus menjadi contoh. Jadi buat kami, teknologi innovation, plastic waste pollution, kebetulan problem yang besar yang kita solve. Tapi sebenarnya spirit social entrepreneur-nya itu mau kita jadi contoh rame-rame. Dan ini kita juga bilang, kalau as a social entrepreneurs kita keren-kerenan sendiri-sendiri, percuma. Nggak bisa juga. Yang kita mau spirit social entrepreneur ini menjadi spirit semua yang do business. Istilahnya, ayo dunia bisnis kita bertobat rame-rame. Kalau itu terjadi, karena bisnis itu very powerful engine. Absolutely. Kalau semua anak muda demand bahwa semua bisnis yang saya mau kerja atau saya berdampak, saya ini hanya bisnis yang mempunyai misi seperti ini yang langsung. Green Hope is one example of it. YCAP dan yang lainnya semua kayak gitu, dan bisnis-bisnis ini yang menjadi besar dan bisa give return yang good to the shareholders, to stakeholders, dan to the environment dan to society. Saya pikir dunia ini menjadi sustainable. Tapi kalau itu tidak berubah, kita hanya kelompok kecil dan yang make profit, hancurin alam, hancurin society. Wah, itu berasanya Mas kayak lonely road. Lonely itu kayak nyuci piring orang abis party terus gitu. I always say, okay, enough of this dishwashing, let's change how the party is done. Jadi intinya sebetulnya kalau kita dapat setengah anak muda Indonesia yang berpikirannya kayak Mas Tommy ini, PR segede apapun, sebukit-bukit apapun itu, bakal kelar juga gitu. Karena memang tujuannya jelas untuk bumi kita yang lebih baik lagi. Dan ini memang nggak ada pilihan. Emang tugas anak muda kita ke depannya demi generasi-generasi berikutnya. Begitu. Setuju sekali. Dan bagaimana bisnis ya kan kalau dengan misi itu embed. Ya, jadi dia bertumbuh, dia berkembang, dampaknya juga lebih besar gitu. Dan sustainable yang paling penting itu. Sustainable, berkelanjutan begitu. Terima kasih banyak Tommy Cipta Jaya sudah bergabung bersama kami dari Green Hope. Sehat selalu. Dan teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di Go Impact berikutnya. Saya Rolando Sambuaga. Veronica Kolondam, Go Impact Your World. See ya. Thank you banget, Mas Tommy. Thank you, Ci.